Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 25 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita perkuat, kita pertajam keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pondasi terbaik di dalam menapak hidup dan kehidupan kita di alam fana ini. Dan senantiasa kita perkuat pula hidup dan kehidupan kita dengan doa agar kita senantiasa berada di dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentu dalam situasi kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, sebagai seorang muslim sejatinya kita senantiasa meyakini ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi hamba yang beriman. Inilah bagian dari imun psikis kita untuk tentu saja menjadikan keimanan agar selalu tumbuh subur dalam diri kita, terus menguatkan langkah kita, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah segalanya menjadi jauh lebih baik lagi. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sail asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sail asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sail asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Demikian pula kita doakan saudara kita, sahabat kita, terlebih kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang mungkin hari ini masih hadir dalam depan kita, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita doakan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan sebagaimana sedia kala. Allahumma rabbana sa'ti bil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Terima kasih. Dalam kondisi wabah dan musibah seperti saat sekarang ini, tentu saja tiada harapan kita melainkan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala penguatan hidup untuk senantiasa meyakini bahwa di atas segala perkara Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah menentukan segala perkara dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan senantiasa memberikan kemuliaan, kemudahan, bahkan keselamatan dan perlindungan kepada mereka yang meyakini akan segala kebenaran, akan kekuasaan dan kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita mengambil tema memaknai sebuah perubahan. Memaknai sebuah perubahan. Kita akan renungkan tadabbur ayat di surah Yasin, di surah ke-36, di ayat yang ke-68. Di ayat ke-68 di surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Terima kasih. Ada sebuah ilustrasi ketika burung masih hidup, dia memakan semut. Namun tatkala burung itu sudah mati, maka semutlah yang memakan burung. Sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa waktu dan keadaan dapat berubah setiap saat. Ada kalanya manusia berhadapan dengan kebahagiaan, berhadapan dengan kesenangan. Namun kemudian satu waktu dalam keadaan berikutnya, ternyata kesenangan dan kebahagiaan itu berubah menjadi kesedihan, menjadi kemalangan di dalam hidup dan kehidupannya. Ada mereka yang awalnya dihimpit dengan begitu banyak masalah, dihimpit dengan begitu banyak persoalan di dalam hidup dan kehidupannya. Satu waktu dan keadaan tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan keluar atas permasalahan kehidupan yang dia jalani di dalam kehidupannya, sehingga ia bisa keluar dari berbagai masalah yang ada di dalam kehidupannya. Demikianlah hidup. Ada sebuah dinamika yang selalu berubah. Artinya ini semua tentu kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bagi mereka yang saat ini diberikan limpahan kekayaan, diberikan harta yang sejatinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bersifat jumawa. Jangan merasa bahwa kekayaan itu seolah-olah miliknya, karena sejatinya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu dan keadaan tertentu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil harta itu dan menjadikan seorang itu berada di dalam kemiskinan, berada di dalam kondisi di mana pada akhirnya dia tidak memiliki apapun yang selama ini merasa dimilikinya. Demikian juga tentu dengan kaitan jabatan. Jangan menjadi jumawa, jangan menjadi arogan, jangan kemudian jadi julid sifat di dalam kehidupan dengan jabatan, dengan pangkat yang dimiliki. Karena sekali waktu dalam keadaan tertentu Allah sangat mudah menurunkan pangkat dan jabatannya. Jangankan di akhirat nanti, di dunia pun kemudian tentu akan terasa. Sehebat apapun jabatan seorang, pada akhirnya dia akan berhadapan dengan masa-masa pensiun. Masa-masa itu tentu akan makin membuka, dan seharusnya memang membuka pikiran dan hatinya, bahwa pada akhirnya dia bukan siapa-siapa lagi. Dulu mungkin dengan pangkat dan jabatannya dia bisa pertantang-pertenteng, dia bisa menganggap dirinya hebat, kemudian merendahkan orang lain, menyakiti orang lain dengan kata dan perbuatannya. Ucapan-ucapan kotor, ucapan busuk keluar dari mulutnya dengan tidak lagi dipikirkan bagaimana dampak akibatnya. Karena merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat. Namun tentu pada akhirnya ada waktu di mana semuanya akan berubah. Pangkat, jabatan, kekayaan, semua akan berubah. Allah sangat mudah memiskinkan seorang, sebagaimana Allah sangat mudah untuk memberikan kekayaan kepada seorang. Allah sangat mudah untuk meninggikan seseorang dengan pangkat dan jabatannya. Namun dalam waktu dan keadaan tertentu, Allah pun sangat-sangat mudah untuk menurunkan pangkat dan jabatannya. Maka inilah bagian dari sebuah pembelajaran, bagian dari sebuah perubahan di dalam kehidupan yang sejatinya difahami oleh setiap pribadi muslim. Mereka yang menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan tentu akan senantiasa membaca, senantiasa akan mendengar, dan setiap ayat yang dibaca, setiap ayat yang didengarkan pada prinsipnya akan memberikan penguatan-penguatan bagi dirinya untuk makin baik dari waktu ke waktu. Ada perubahan mendasar yang kemudian perlu dicermati, terlebih ketika kita baca surah Yasin di ayat 68 tadi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun.
Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Tengoklah kehidupan kita, bagaimana awal kejadian kita. Tatkala kita dilahirkan dari satu perkara yang sangat hina, dari setetes air mani, yang kemudian atas segala kehendak Allah, atas segala kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian dari makhluk yang dilahirkan ke muka bumi, melewati proses pertumbuhan dan perkembangan dari sejak berada di alam rahim, dari janin sampai kemudian lahir ke muka bumi, menjadi bayi yang mungil, bayi yang merah, yang kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan, terus melewati masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan kemudian melewati masa-masa senja, masa-masa tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran bahwa barang siapa yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dia kepada awal kejadiannya. Awalnya dia lemah manusia itu, maka dia pun akan kembali kepada kelemahannya. Mungkin di masa-masa muda, kata orang Priangan, belekes senteng, ya kan? Masa-masa ketika tulang masih kuat, tenaga juga demikian halnya. Dia bisa melakukan apapun yang akan dikerjakannya. Namun ternyata seiring waktu, pendengar AC, ada perubahan di dalam dirinya. Tenaga mulai berkurang. Langkah demi langkah pun mulai terhambat. Nafas yang tadinya kuat mulai terengah-engah. Demikian juga fisik yang tadinya bisa mengangkat hal-hal yang berat mulai berkurang. Pikiran yang tadinya cerdas, yang tadinya cemerlang, mulai berubah, mulai melewati masa-masa lupa. Bahkan kemudian ada di antaranya yang kemudian dipikunkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada yang kemudian dia tidak lagi bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Persis sama ketika awal kejadiannya, ketika masa dilahirkan. Dia belum memiliki kemampuan apapun. Segala hal yang terjadi dalam kehidupannya tentu saja membutuhkan pertolongan orang lain. Sampai pada akhirnya dia pun memang membutuhkan orang lain dan tidak akan mungkin bisa lepas dari orang lain. Inilah bagian dari sebuah kenyataan di dalam kehidupan. Oleh karenanya jangan merendahkan atau menyakiti siapapun. Kehidupan ini mungkin memiliki kekuatan hari ini, tetapi ingat bahwa waktu lebih kuat daripada kita. Kehendak Allah jauh lebih hebat daripada kita. Rencana Allah jauh lebih baik daripada kita. Kita seringkali merendahkan, kita seringkali menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan kalimat-kalimat yang kotor yang kemudian begitu mudah lantang diucapkan. Ingat, ada waktunya, ada masanya ketika seseorang itu pada akhirnya akan kembali kepada kelemahannya. Ada sebuah perhitungan dari perkara yang tentu saja nanti akan berkaitan dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang tertera pada ayat ke-68 di surah Yasin ini, pendengar AC, ini sesungguhnya juga menjadi bagian penting dari muara hidup yang harus selalu kita tafakuri, yang harus senantiasa kita tadaburi. Waman nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Awalnya dia lemah dan kembali dia lemah. Dari satu perkara yang hina, pada akhirnya dia pun kemudian akan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan hina-dina. Wa na'udzubillah min dzalik. Namun tentu akan berbeda ceritanya, akan berbeda jalan hidupnya manakala mereka yang senantiasa mengembalikan jalan hidup itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa berpijak kepada kehidupan di mana langkah hidup dan kehidupan yang ditempuh senantiasa diperjuangkan pada upaya untuk meraih keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kebaikan dari apa yang memang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan. Apa yang dirasakan hari ini di masa ketika kita memiliki kekuatan, ingat-ingatlah
bahwa pada akhirnya kita juga akan mengalami kelemahan. Ketika kemarin-kemarin kita masih bisa berpikir secara optimal, hari ini bisa jadi ada di antara kita yang kemudian mulai ingatannya tidak sebagaimana masa-masa lalu. Inilah bagian dari perubahan. Kalau manusia menyadari akan perubahan itu dan kemudian dia berusaha untuk bisa menghadirkan jejak langkah kehidupannya makin baik dari waktu ke waktu, maka inilah yang nanti tentu akan menorehkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan. Mengalasih ada nasihat dari 5 nasihat penting yang sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita betapa luar biasa apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Peliharalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Artinya ada 5 hal yang harus diperhatikan sebelum datang 5 perkara lain yang tentu akan mengubah segalanya. Dan inilah bagian dari perubahan di dalam kehidupan. Hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum maut menjemputmu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum penyakit datang menimpamu. Wafaragaka qabla syughlik. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Wasyababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Inilah 5 nasihat dari 5 perkara yang pada intinya tentu akan menghadirkan perubahan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus kita maknai agar hidup dan kehidupan kita, agar jalan hidup yang kita tempuh tentu saja senantiasa berada di dalam kemuliaan, berada di dalam keberkahan, bahkan limpahan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pelihara dirimu atas 5 perkara, gitu kan, sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum maut menjemputmu. Saat-saat kita hidup, inilah saat-saat ketika kita harus menorehkan karya-karya terbaik dalam kehidupan kita. Dengan apa? Tentu saja dengan investasi ibadah, karya amal soleh. Masa hidup kita tidaklah lama, karena kehidupan di dunia ini hanyalah transit. Kita seringkali menganggap seakan-akan kita masih lama hidup dan menjalani hidup. Padahal sesungguhnya hidup dan kehidupan kita terukur oleh waktu. Inilah bagian dari perubahan. Masa hidup pada akhirnya akan berhadapan dengan kematian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum maut menjemputmu. Apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita torehkan di masa hidup kita hari ini. Karena sebentar lagi kita juga akan berpulang. Kita akan masuk ke dalam liang lahat, memasuki alam kubur, melewati kehidupan di alam barzah, sampai pada akhirnya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa hidup hendaknya digunakan untuk karya-karya terbaik dari apa yang kemudian menghadirkan nilai ibadah dan amal soleh. Karena ketika maut menjemput, di sanalah tentu ada pertanggungjawaban. Kematian yang seringkali kita khawatirkan, kematian yang seringkali kita takutkan, toh pada akhirnya juga akan datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa lari. Bahkan kemanapun kita lari, maka kematian itu pasti akan datang menjumpai kita. Inilah yang sesungguhnya senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Munafikun, di surah yang ke-63, di ayat yang di surah ke-62 ya, surah Al-Jumu'ah, di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala firmankan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ya pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah
yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Inilah kehidupan. Pada akhirnya masa hidup akan berganti dengan masa kematian, dan tentu tatkala kematian itu datang ada sesuatu perkara yang harus kita persiapkan, yakni amal soleh kita, bekal ibadah kita. Tatkala maut menjemput kita, hendaknya kita mengakhiri masa hidup dan kehidupan kita, masa hidup dari akhir kehidupan yang terbaik. Inilah yang kemudian kita gariskan di dalam jati diri kita, kehidupan yang berujung pada kebaikan, husnul khatimah. Maka ketika kita minta didoakan husnul khatimah, maka mintalah doa itu di saat kita hidup, bukan ketika kita sudah mati. Karena kalau sudah mati tentu saja masanya sudah berakhir. Hari ini ketika kita masih diberikan peluang hidup oleh Allah, maka gunakan jatah hidup kita untuk ibadah dan amal saleh. Sampai pada akhirnya ketika mata menutup untuk selamanya, ketika tarikan nafas berhenti untuk selamanya, maka disitulah bagian dari akhir perjalanan kehidupan kita yang telah menorehkan investasi ibadah dan amal saleh. Kemudian pesan yang kedua yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum penyakit datang menimpamu. Kesehatan itu adalah kenikmatan di dalam kehidupan. Manusia baru merasakan betapa nikmatnya sehat justru dikala ketika dia berhadapan dengan sakit. Oleh karena itu, di saat-saat ketika kita diberikan karunia oleh Allah SWT dengan kesehatan, maka optimalkanlah kesehatan kita untuk hal-hal yang positif dari perkara-perkara yang tentu akan menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Karena ketika kita sudah sakit, kita tidak berdaya, kita tidak memiliki kesanggupan apapun untuk bisa berbuat dari apa yang selama ini mungkin kita inginkan. Bahkan tentu kenikmatan pun mulai berkurang. Bahkan sakit adalah bagian dari bunganya kematian, kembang-kembangnya kematian. Maka tentu dikala ketika sakit, ingat-ingat kembali apa yang sudah kita perbuat di masa ketika kita sehat. Maka di saat kita sehat, optimalkan itu untuk karya terbaik kita, tabungan dari investasi kita, investasi ibadah, investasi amal soleh. Karena ketika kita sudah melewati sakit, sekali lagi banyak hal yang kemudian tidak bisa lagi kita lakukan. Terlebih ketika sakit itu mengantarkan kita kepada kematian kita. Betapa ruginya seseorang yang kemudian tatkala ia sakit baru menyadari akan pentingnya kesehatan, baru menyadari akan pentingnya karya terbaik dalam kehidupan. Namun kemudian ia tidak bisa berbuat apapun sampai kemudian Allah berkehendak mewafatkannya. Demikian halnya juga pesan ketiga yang senantiasa Rasulullah SAW sampaikan. Wa faragaka qabla syughlik, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Di saat ada keluangan waktu, ada saat-saat ketika kita juga bisa mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini. Jangan ditangguh-tangguhkan terlebih terkait dengan urusan ibadah kita kepada Allah SWT. Tapi biasanya manusia kalau sudah disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan agenda-agenda di dalam kehidupannya, acap kali waktu-waktu tersebut menjadi demikian menjadikannya kehilangan peluang dan kesempatan untuk bisa berbuat lebih baik. Jangan sampai waktu senggang itu justru malah digunakan untuk hal-hal yang percuma, hanya untuk urusan-urusan yang tidak membawa nilai ibadah, hanya sekedar ngobrol tapi kemudian ngalor ngidul, yang kemudian ujung-ujungnya hanya menimbulkan ghibah, itu kan, hanya menimbulkan sumber dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Waktu-waktu yang ada hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat main-main, senda gurau, tanpa ada makna yang ada di dalamnya. Maka tentu sangat merugi adanya. Terlebih tentu ketika Allah SWT memberikan kepada kita peluang di masa muda. Maka di nasihat yang keempat, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, wasyababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda kita digunakan untuk apa? Kita melewati bentangan waktu yang tidak mungkin kita kembali.
Tidak mungkin kita mereview dalam arti kita bisa kembali mengulang masa lalu kita. Sebab masa lalu sudah menjadi sejarah di dalam kehidupan kita yang kemudian akan menjadi catatan penting di dalam kehidupan kita. Apakah penuh dengan amal soleh, dihiasi dengan nilai ibadah, atau jangan-jangan hanya ditaburi dengan dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Masa muda kita adalah masa-masa di mana Allah SWT memberikan peluang dan kesempatan untuk betul-betul berkompetisi, bersaing di dalam kebaikan, upaya untuk menghadirkan hidup dan kehidupan kita makin bermakna. Di masa muda apa yang bisa kita pergunakan untuk tujuan-tujuan yang makin baik, sehingga ketika kita melewati masa tua, kita tinggal menuai hasil dari apa yang sudah kita tanam di masa muda. Ketika kita menanam kebaikan, maka tentu pada akhirnya akan berbuah kebaikan. Ketika kita menanam keburukan, maka tentu pada akhirnya akan menuai keburukan. Ketika kita berlaku arogan, berlaku jumawa, kata-kata seringkali tidak terkendali kepada orang lain, seringkali mudah menghina, bahkan melontarkan kata-kata buruk, kata-kata yang busuk, toh pada akhirnya juga itu akan dirasakan dampak akibatnya oleh dirinya. Ada masa perhitungan, ada masa tanggung jawab, ada pengadilan akhirat yang tentu akan menentukan segalanya. Maka tentu bagi kita selaku seorang muslim, jangan pernah menganggap enteng dengan apa yang bakal terjadi setelah kematian kita, karena ada pertanggungjawaban. Ada saat ketika penyesalan itu terjadi, namun tentu saja itu menjadi kesia-siaan, menjadi perkara yang tidak berguna. Maka apa yang kita bangun, apa yang kita lewati di masa muda, hendaknya menjadi masa-masa yang penuh dengan karya-karya terbaik dari investasi ibadah dan karya amal soleh kita. Dengan rasa. Dan di poin yang kelima dari apa yang dipesankan Rasulullah SAW kepada kita, waghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Apa yang Allah SWT anugerahkan kepada kita dari sebagian rezeki, tentu saja ada hak orang lain yang harus senantiasa menjadi bagian dari upaya untuk menjadi keberkahan. Karena apa yang kita miliki sejatinya bukan milik kita, itu hanyalah titipan, hanyalah amanah Allah SWT. Kekayaan itu akan terbawa mati tatkala apa yang kita perjuangkan dari apa yang menjadi anugerah Allah SWT itu betul-betul bisa digunakan di jalan Allah. Maka inilah yang kemudian nanti akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kekayaan yang tidak kita infakkan di jalan Allah? Tentu saja ini tidak akan bisa kita bawa, hanya akan menjadi bagian dari ahli waris yang boleh jadi hanya akan jadi bahan perebutan dan menimbulkan persengketaan di antara mereka. Maka kekayaan yang ada hendaknya kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Apa yang kita makan pada akhirnya jadi kotoran, apa yang kita pakai pada akhirnya akan rusak. Namun apa yang kemudian kita infakkan, apa yang kemudian kita sedekahkan di jalan Allah, dari apa yang kita perjuangkan untuk kemuliaan hidup dan kehidupan di jalan Allah, maka tentu inilah yang nanti akan terbawa mati, akan menemani kita, akan menjadi bagian dari nilai amal soleh yang terus mengalir dalam kehidupan kita sekalipun kita sudah wafat. Dan ini adalah janji dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Rasulullah SAW senantiasa dibimbing oleh wahyu, sehingga apa yang dikatakannya tentu sejalan dengan wahyu Allah SWT. Idza matabnu adama in qata amalu. Apabila anak Adam wafat, putus amalnya, ila min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus, artinya terus mengalir sekalipun yang bersangkutan sudah tidak ada. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, dari kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita harus bisa menjadi investasi dari nilai ibadah dan amal soleh di dalam kehidupan. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kemudian diambil kemanfaatannya. Awaladin salihin yadulahu, anak saleh yang mendoakannya. 3 perkara itu yang sesungguhnya akan menjadi penyelamat kehidupan kita dan tetap akan mengalir sekalipun kita sudah meninggalkan alam fana ini.
Maka inilah bagian dari sebuah perjuangan, inilah bagian dari sebuah penguatan di dalam kehidupan kita. Hidup itu pada intinya adalah sebuah perubahan, dan setiap kita pasti akan melewati perubahan-perubahan tersebut. Namun tentu saja bagi hamba yang beriman, perubahan yang terjadi hendaknya menjadi bagian dari perubahan yang melahirkan kemaslahatan, melahirkan kemanfaatan, bukan satu perkara yang kemudian hanya menjadi sumber dosa, kejahatan, apalagi kemaksiatan. Maka perubahan itu hanya mungkin terjadi pada jalan kebaikan, manakala kita senantiasa memperjuangkannya pada nilai-nilai kebaikan dan berupaya untuk senantiasa berada di dalam nilai kebaikan tersebut. Dengan kasih, mudah-mudahan apa yang dipapar senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita maknai berbagai perkara di dalam kehidupan. Dari setiap langkah-langkah yang kita lewati selalu hadir perubahan demi perubahan. Dan perubahan yang tentu saja harus senantiasa kita wujudkan, kita munculkan dalam kehidupan kita selaku seorang muslim adalah perubahan terbaik dari karya-karya terindah sepanjang hayat di kandung badan, hingga ketika kita bersua dengan Allah SWT, kita termasuk orang-orang yang sukses menjalani kehidupan, manusia yang unggul, manusia yang legendaris, begitu kan? Apa yang ada di dalam kehidupan senantiasa menjadikan bagian dari kemuliaan sepanjang hayatnya. Kita sudah berada di penghujung acara kita pagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.